Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Pak semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, semoga tetap baik dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Pak, sebelum proses pembelajaran kita mulai, Amin. alangkah lebih baiknya kita cek terlebih dulu kehadiran dari anak-anak Pak semuanya. Pertama, Fazrul, Hadir, Pak. Humaidi, Ya, hadir, Pak. Nafrizan Sapril, Sakit gimana kayaknya, kabarnya? Pak. Belum datang? Belum, Pak. Mungkin lagi di perjalanan, lagi macet ya. Mardiatur Iya, Iza, ada Mardiatur Iza udah datang? Belum juga. Sudah, Mungkin Pak. Pak. Izin, Pak. Izin. Nah, baik anak-anak Pak, mudah-mudahan dari anak-anak Pak yang tidak ada pada hari ini atau yang masih terlambat bisa mengikuti proses pembelajaran nantinya. Jadi anak-anak Pak, kita lanjutkan saja proses pembelajarannya. Yang hadir ini sudah siap belajar? Siap, Pak. Siap, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat ya, Ananda Fazrul, Ananda Pak. Humaidi. Baik, untuk pertemuan kita yang pertama ini adalah tema 1 mengenai taharah. Anak-anak Pak, sudah pernah dengar taharah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Humaidi sudah? Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depannya lebih mendalami lagi nantinya tentang taharah ini. Jadi, kalau kita dengar taharah, apa kira-kira yang ada dalam pikiran anak-anak Pak? Ananda Fazrul? Bersuci, Pak. Bersuci. Kemudian, Humaidi ada? Iya, Pak. Bersuci taharah itu, Pak. Bersuci, ya bagus. Apa yang Anda sampaikan semuanya sudah bagus. Ya, yaitu taharah itu secara bahasa adalah bersuci, bersih, ya. Nah, itu yang dikatakan dengan taharah. Bukan suci tetangga sebelah ya, Nana Pak? Iya, Pak. Ini maaf, Bapak ada gangguan sedikit. Dalam proses pembelajaran ini nantinya, udah lewat. Nah, dalam proses pembelajaran ini nantinya, Nana Pak, ada yang harus kalian capai nantinya. Kompetensi inti dari proses pembelajaran ini tentang tahara ini adalah yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang maksud di sini adalah karena kita adalah siswa dari MTS, yaitunya agama Islam. Kemudian yang kedua adalah menghargai, menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, pantun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadabannya. Kemudian yang ketiga dari kompetensi inti pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, beserta rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang terlihat oleh kasat mata kita. Kemudian yang keempat adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Maksudnya di sini adalah menggunakan atau mengurai, merangkai, serta memodifikasi dan membuat dan ranah abstrak, yaitunya menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua sudut pandang atau teori. Jadi itu kompetensi inti dari proses pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian ada juga kompetensi dasarnya, Nana Pak. Yang pertama yaitu meyakini pentingnya bersuci dari hadas. Sudah lewat. Nih. Meyakini pentingnya bersuci dari hadas dan najis. Kemudian
Kompetensi dasar yang kedua adalah yaitunya 2.1, membiasakan diri berperilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang tata cara bersuci. Kemudian kompetensi dasar kita yang ketiga yaitunya 3.1, memahami hadas dan najis dan tata cara menyucikannya atau membersihkannya. Kemudian kompetensi yang keempat yaitunya 4.1, mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Jadi ada 4 kompetensi dasar dari proses pembelajaran tahara kita ini nantinya. Kemudian indikator pencapaiannya ini ada 10 indikator pencapaian dari proses pembelajaran tahara ini nantinya. Yang pertama, menunjukkan keyakinan terhadap pentingnya bersuci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, 2.1.1, terbiasa berperilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang tata cara bersuci. Kemudian yang ketiga, 3.1.1, menyebutkan pengertian taharah dan dalilnya. Kemudian menyebutkan pengertian najis. Kemudian menyebutkan macam-macam najis beserta dengan contohnya. Kemudian menjelaskan ketentuan bersuci dari najis. Kemudian yang selanjutnya menyebutkan pengertian hadas. Kemudian yang selanjutnya menyebutkan macam-macam hadas dan contohnya. Kemudian yang ke-9 menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang ke-10 adalah mempraktekkan bersuci dari hadas dan najis. Jadi ada 10 indikator pencapaian yang akan kita capai dalam proses pembelajaran tentang materi tahara ini nantinya, anak-anak Pak. Ini slide Bapak agak lambat sedikit ya. Mohon maaf ya anak-anak Pak. Baik, anak-anak Pak, sambil menunggu. Tidak tampil. Nah, anak Bapak Omaidi, ada kelihatan apa yang Pak tampilkan? Ya Pak, kelihatan Pak. Nah, ini gambar yang pertama. Kira-kira Homedi, apa yang bisa Homedi sampaikan dari gambar yang pertama ini? Ini karena jaringan nggak terdengar sama Bapak ya. Inilah kelemahan satu proses pembelajaran secara daring. Mungkin jaringan sama Ananda Homedi di sana agak terganggu. Ananda Fazrul, ada? Pak, kelihatannya semasa kecil mandi Pak nih. Oke, Waktu saya kecil mandi ya. Tuh mandi, satu mandi di tapi air, kedua mandi di bak tempat mandi. Ya, bagus sekali Ananda Fazrul. Ya, Pak. Ya. Ini adalah gambar Ananda lagi mandi. Ya, itu waktu umur 2-4 tahun dan umur 6 tahun kayaknya, Pak. Alhamdulillah, saya bagus sebesar itu sekali. baru, Pak. Iya. Itu bukan Ananda yang mandi ya? Bukan, Pak. Tapi adiknya, Pak. Adiknya. Iya, Pak. Ya, memang agak lambat sedikit ya Ananda. Ini Bapak mau tukar slide-nya tapi nggak nyangkut. Iya, Pak. Itulah kalau daring nih, Pak. Jaringan, Pak. Pengaruh jaringan itu, Pak. Sebenarnya harus cepat. Bapak ingin menampilkan ada satu lagi nih gambarnya. Nah, nih ada gambar Bapak yang kedua. Duduk, Pak. Nah, kira-kira anak Bapak yang lain? Mardiatul Iza dah hadir dia? Oh, belum ada ya.
Nah, Pak Zurul lagi lah. Kenapa Pak Zurul yang udah sampai nak Bapak nih? Ini kira-kira gambar iya, apa Pak. ini? Ini gambar orang ambil wudhu, Pak. Oh, berwudhu, Itu ya bagus melaksanakan sekali. sholat 5 waktu sehari semalam, Pak. Ananda sudah sering berwudhu? Insya Allah sering, Pak. Alhamdulillah, sudah mencerminkan anak yang soleh ya. Iya, Pak. Lihatnya agak susah. Jaringannya, Pak. Ini satu lagi. Iya, Pak. Apa ini Ananda? Ini gambar orang bertayamum, Pak. Oh, Ibunya bersih, bertayamum. Pak. Untuk Alhamdulillah. Ananda Fazrul udah paham, mungkin dulu waktu di MI belajarnya dapat juara ya? Iya, Pak, juara terakhir, Pak. Ya, mudah-mudahan sekarang udah juara pertama lagi ya, Ananda. Sekarang lah, Pak. Dulu waktu malas, Pak. Waktu malas. Ya, baik. Apa yang disampaikan oleh Ananda Fazrul tadi sudah bagus sekali. Yang pertama mengenai mandi, yang kedua mengenai berwuduk, yang ketiga mengenai bertayamum. Tayamum, Pak. Ya, Pak. Nah, itu adalah bagian-bagian dari pembahasan kita pada hari ini, Nanda. Yang Ya, itu Pak. yang menguraikan bagaimana tentang taharah ini. Ya, baik kita lanjutkan. Di sana Anda lihat karena pembelajaran kita adalah mengenai model pembelajaran kita memapping. Jadi mengurai dari yang terbesar sampai kepada yang terkecil, dari yang umum kepada yang khusus nantinya. Bisa Anda perhatikan Ya, ini skema yang telah Bapak tampilkan di layar laptopnya. Mengenai pengertian taharah. Taharah, oke, lanjut. Di mana? Dari ada aja. Ya, Nana Bapak harap bersabar ya. Karena ini ya, Pak. juga Jaringan, terkait Pak. dengan jaringan. Dalam masa pandemi ini seperti inilah Nana Pak. Dalam proses pembelajaran kita, yang penting intinya jangan sampai mengurangi arti dan makna proses pembelajaran kita. Tahara ini Nana Pak, apa yang Nanda sampaikan tadi tentang tahara ini, kita artikan secara bahasa itu artinya apa Nanda Fazrul? Bersuci atau bersih, Pak. Bersuci atau bersih. Ya, bersih, terima Pak, kasih. Ya. Ini Ananda Siti juga ada masuk. Nah, kemudian tahara ini secara cara atau secara istilah adalah membersihkan diri, pakaian dari dan tempat. Di sini ketinggalan sama Bapak. Mohon maaf ya. Bapak juga manusia Ya, loh. nggak apa-apa, Pak. Nah, di Ya, sini Pak. arti tahara tersebut secara cara adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Itu yang dikatakan dengan tahara. Ya, Arti pengertian taharanya. Bisa Nanda Fazrul mengulangi apa itu tahara secara istilah? Bisa, Pak. Membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara syariat Islam, Pak. Alhamdulillah, bagus. Badan saya kurang sehat, Pak. Udah kurang sehat nanti. Ya, badan kurang fit, Pak. Nanti sampai di rumah berobat lagi ya ke dokter Nanda. Ya, udah berobat kemarin, Pak, tapi belum sehat betul, Pak. Yang namanya yang sakit itu adalah penggugur dosa. Yakinlah Ananda bahwasanya sakit tersebut adalah menggugurkan dosa. Mungkin Ananda banyak dosa selama ini enggak? Iya, Pak, sering mengambil barang orang, mudah-mudahan bisa berkurang dengan adanya sakit. Ya, Pak. Iya. Kita lanjutkan ya Nanda. Iya, Pak. Pulang tadi. Nah, ini yang ditampilkan dari layar laptop Ananda semua adalah mengenai dalil Al-Quran tentang yang membahas tentang taharah ini. Ada kelihatan Ananda? Ada, Pak. Ada, Alhamdulillah. Ya, walaupun kita berjauhan, tetapi hati kita bisa disatukan melalui jaringan.
Nah, ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muttawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada yang tahu artinya, Nanda? Nggak tahu artinya, Pak. Aku nggak tahu. Apa artinya, Nanda, Pak? Nanda, Bapak yang lain ada yang tahu? Pak Humidi tahu, Pak. Ananda Humaydi bisa? Lagi berfungsi Ananda Humaydinya. Nah, ini artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Iya, Pak. Ini dot tertulis sama Bapak tadi, mohon maaf ya Nanda. Iya, nggak apa-apa, Pak. Yang namanya teknologi seperti itulah. Tetapi yang namanya Allah itu tak pernah luput dari, tak pernah salah. Yang salah itu adalah ciptaan beliau. Termasuk juga laptop Bapak tadi salah. Iya, Pak. Nah, nanti Bapak kita lanjutkan. Ini karena slide Bapak. Nah, mengenai alat-alat bersuci. Ini kita nggak tahu kenapa hilang tadi. Entah dia lagi melarikan diri, nggak tahu Bapak ya. Tadi udah Bapak tulis di sini nih. Iya, Pak. Tentang alat-alat bersuci yang Anda perhatikan dengan baik. Alat bersuci tersebut ada yang berupa benda padat dan juga berupa benda cair. Tahu dengan alat bersuci? Enggak, kira-kira Anda Bapak tahu enggak apa itu alat? Alat-alat bersuci. Ada yang Apa tahu? tuh, Pak? Yang namanya Pak. alat tersebut adalah suatu benda yang bisa membantu kita. Ya, membantu kita dalam rangka bersuci, makanya namanya alat-alat bersuci. Ya. Dalam alat bersuci ini ada yang berupa padat dan juga ada berupa cairan Anda. Oh iya, Ya. Pak. Yang mengenai yang padat ini ada gambarnya Bapak tampilkan ini. Ada kelihatan gambarnya apa ini? Kelihatan, Pak. Gambar apa itu Ananda? Kerekel, Pak. Ananda Indah Jayanti. Batu, Pak. Batu, Pak. Ya, ini bagus sekali. Ini Ananda Indah Jayanti, gimana? Kenapa kita tengok-tengok keluar? Nggak perhatikan bapaknya yang ganteng, perhatikan. Silakan pelajaran. Oh, baru masuk. Maaf ya, Pak. Iya, Iya, saya tadi itu selama proses pembelajaran sama Bapak nggak boleh keluar lagi ya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa, Nanda. Nah, ini adalah contoh dari alat bersuci dari benda padat, Ananda. Yaitu batu. Batu ini dapat membantu kita dalam mensucikan diri kita dari najis, dari kotoran. Ya, nah ini alat bersuci. Kemudian ada lagi dari benda cair. Ya, Pak. Nah, benda cair itu adalah, ini dia, air. Pernah lihat air, Ananda? Pernah, Pak. Ini slide Bapak agak bermasalah kayak. Lompat-lompat aja dia. Nah, air. Tepat, Pak. Nah, pernah lihat air? Pernah, Pak. Pernah, ada. Kalau di kampung Ananda Fazrul, itu airnya cukup luas sekali ya. Daerah pesisir. Ya, Termasuk laut, juga Pak. di Ananda Humaydi. Di sana banyak garam. Ya, di kampungnya. Sudah pernah pulang kampungnya, Ananda? Nah, di kampung Ananda Humaydi banyak garam di sana. Kampungnya kan dari Madura. Banyak, Pak. Jadi, air tersebut memang banyak, Ananda. Tetapi belum tentu bisa kita pakai untuk bersuci. Jadi, di sini akan Bapak terangkan lebih jelasnya. Ada 5 macam air tersebut yang bisa kita gunakan dalam rangka proses bersuci, Ananda. Ya, nah, bisa Ananda Ya, Pak. lihat di tampilan laptopnya. Yang pertama air mutlak. Pernah dengar air mutlak, Ananda? Ananda Indah Jayanti. Iya.
Pernah, Pak. Ya, Ananda Yanti. Pernah dengar bahasa air mutlak? Pernah, Pak. Pernah? Ya, waktu di SD dulu pernah belajar ya. Ya, Pernah, Pak. Ya. Ananda Peri Hariman, bagaimana? Pernah, Pak. Pernah lihat Pernah air? juga, Pak. Ya, biasanya air ini Ananda ada air sungai, ada air, pokoknya seluruh air yang Ananda temukan di permukaan tempat Anda tinggal atau di lingkungan Anda tinggal itu namanya air. Tetapi air tersebut Ananda secara hukum Islam itu dibagi pula jadi 5 macam Ananda. Ya, yang pertama namanya air mutlak. Permisi ya, Pak. Apa itu air mutlak? Ya, Ananda permisi. Coba lihat ya. Ya, silakan. Ananda Fazrul? Ya, Pak. Kenapa kok termenung? Terpesona ya lihat Iya. bapaknya? Asik memperhatikan Bapak lagi mengajar. Alhamdulillah. Nah, kalau perhatikan, dalam Al-Quran dikatakan manjada wajad. Dah. Siapa yang bersungguh-sungguh itulah yang akan mendapat nantinya. Iya, Pak. Ya, yang pertama itu air mutlak. Air mutlak tersebut, yaitunya air yang suci dan mensucikan. Nah, paham, Ananda? Paham, Air Pak. mutlak adalah air suci dan mensucikan. Sudah Ya, Pak. suci airnya mampu pula untuk mensucikan. Mensucikan Nah, ya, Pak. dari air mutlak ini, nah sebenarnya ada gambarnya sini Bapak tampilkan, tapi sekarang nggak tampil dia. Yang pertama apa contohnya Ananda Fazrul? Air hujan, Pak. Air hujan, ya bagus Iya. sekali. Ananda Air Siti laut. gimana? Air Air sumur, laut, Pak. Pak. Ananda Siti mana Ananda Siti? Air sumur, Pak. Air sumur, bagus sekali Ananda. Ya, Ananda Irdawati gimana nih? Ya, Pak. Nah, ada yang tahu dengan contoh air mutlak Ananda? Apa, Pak? Ah, inilah anak Bapak. Kalau embun, Ananda nggak Pak. perhatikan Bapak, penerangkannya Air nggak embun, akan tahu Pak. nanti. Oh, air embun. Ya, bagus sekali Ananda. Ya. Ya, baik. Dari apa yang Ananda sampaikan semua tadi, Mesti jawaban lain. ini gimana? Dari apa yang Anda sampaikan tadi, itu sangat bagus sekali. Sudah betul ya, Ananda? Nah, itulah yang dikatakan dengan air mutlak. Yang pertama, air hujan, air sumur, air laut. Kemudian, air yang mengalir, yaitu air sungai. Kemudian, air danau, air salju, dan air embun. Nah, ini adalah contoh dari air mutlak. Kemudian, yang kedua, air tersebut adalah namanya air yang suci, tetapi tidak mensucikan. Seperti apa pula itu, Pak? Ya, ya jadi untuk keterangannya lebih lanjut, akan Pak lanjutkan keterangannya nanti. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Dalam fikih itu lebih dikenal dengan air tahir, muntahir namanya. Ya, mungkin Ananda Pak dari SD, ini adalah suatu hal yang baru ya. Suatu yang baru, tapi kalau Nanda dari MI ini udah paham dengan apa itu air tahir mutahir, yaitu air yang suci tetapi tidak mensucikan. Ternyata ada pula ya Nana Pak, air yang suci ini tetapi tidak mampu untuk mensucikan, berbeda dengan air mutlak. Apa contohnya? Iya, Pak. Contohnya, Air teh, Pak. misalnya, Air kelapa. Air kopi. Pak. Air Ya. susu. ya Air bagus kelapa sekali. muda. Susu. Ya bagus sekali Nanda. Ya bagus sekali. Pintar-pintar ya nak bapaknya. Alhamdulillah. Ya, Mungkin Pak. karena yang ngajar juga paham ya, cepat pahamnya Nanda. Iya, semangat Pak, semangat Pak. Bila Bapak ngajar aja semangat kita. Iya. Ya bagus sekali. Kemudian air ini yang Iya, ketiga yaitunya air musammas. Ya, air musammas. Yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci Ananda. Mungkin ya Ananda punya kebun cabai atau punya kebun Ya, Pak. kelapa. Ya, kalau di kampung Ananda Fazrul itu banyak kebunnya. Ada Iya, kebun Pak. cabai, ada kebun kulit manis. Ya, di tengah-tengah Ya. kebun itu Nana apa? Ada air yang terjemur di dalam bejana. Ya, karena Ya. terjemur di bejana karena teriknya sinar matahari, ya, sehingga air tersebut lama kelamaan tidak mensucikan lagi Nana Pak.
Nah, itulah yang namakan dengan air musammas. Ya, sebenarnya semua air itu sudah Ananda temukan di lapangan, tetapi mungkin namanya belum Tidak tahu, Pak. tahu. Ya, Jadi telepon ya. ya. Ya, baik. Air yang selanjutnya adalah air mustakmal. Ada mustakmal nama sini? Tidak ada, Pak. Nah, kadang-kadang kan ada juga. Kemarin itu ada teman bapak namanya, sama sekolah sama bapak dulunya, mustakmal namanya. Ya, bukan mustakmal itu ya. Maksudnya bapak di sini adalah air mustakmal. Ya, Mustakmal. berbeda dengan air musammas, air mutlak, air yang apa tadi? Tahir muntahir. Suci. Yang keempat ini adalah air mustakmal. Mustakmal. Nah, Ananda Tazrul tahu air mustakmal? Air yang tidak digunakan, Pak, untuk bersuci. Air Air yang tidak digunakan untuk bersuci. Iya. Jadi apa yang Ananda Tazrul tersebut sampaikan itu sangat bagus sekali. Memang betul itu Ananda semuanya. Bahwasanya air mustakmal tersebut air yang telah dipakai atau digunakan untuk bersuci sebelumnya. Salah satu contohnya, ya, Ananda Tazrul mengambil wudhu, kemudian air yang digunakan untuk mengambil wudhu tersebut, ya, ada ketinggalan atau ada yang masih tertampung di embernya. Nah, kemudian ada lagi yang akan bersuci. Nah, maka air sisanya tersebut itu adalah air mustakmal namanya Ananda. Ya. Ya, kita lanjutkan kelima airnya. Itu mengenai air mutanajis namanya. Air mutanajis. Nah, pernah dengar Ananda air mutanajis? Pernah, Pak. Ya, Air mungkin yang kena najis, Pak. bahasa najis ini sudah di kalangan kalian semuanya dalam berteman di lingkungan, ya, najis kamu, najis najis kau. Ya, memang bahasa itu di lapangan sebenarnya itu tidak baik Ananda semuanya, ya. Nah, di sini juga kita membahas tentang air mutanajis, ya. Bukan airnya yang tidak baik, tetapi airnya, zatnya tersebut yang kita bahas di sini. Ya, bukan nanti mentang-mentang najis itu tidak baik diucapkan di lapangan, kemudian sekarang juga tidak baik. Tetapi najis di sini itu adalah air yang di dalam fikih dinamakan air mutanajis, itu air yang sudah terkena najis, Ananda. Ya. Iya, Pak. Nah, dikatakan air mutanajis itu biasanya itu telah berubah warna, rasa, dan baunya, maupun yang tidak berubah dan jumlahnya sangat sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah. 270 liter. Nah, pernah dengar kulah anak Pak? Belum, Pak. Oh, belum. Nah, kulah tersebut dalam Islam itu adalah sebanyak 270 liter, Ananda. Nah, liter tahu kan? Tahu, Pak. Tahu dengan liter? Minyak. Nah, itu kalau di kampung Bapak itu namanya suke. Ya, suke namanya ya. Kampung Bapak di Selatan, Ananda. Ya. Nah, itu kalau suke atau sukat itu adalah sebanyak 2 liter isinya. Kalau Anda nggak punya liter, bisa menggunakan takaran itu. Ya. Nah, baik. Iya, Pak. Kita lanjutkan yang Anda. Gimana? Masih Pak. Semangat, Pak. Dulu. Lanjut, Pak. Nah, ini mana? Nah, baik anak-anak Pak. Kemudian alat bersuci yang ketiga lagi ya. Ini nggak tampil dia. Alat bersuci yang ketiga yaitunya berupa tisu. Nah, tisu. Nah, Pak pernah dengar tisu? Pernah, Pak. Pernah lihat tisu? Tisu pernah, Pak. Nah, ini dia tisu anak-anak Pak. Iya. Tisu, ya. Untuk lap, biasanya Pak. di supermarket banyak ini. Nah, tisu Warung ini. juga ada, Pak. Gimana? Di warung Gimana, juga Nak? ada, Pak. Oh, di warung juga ada ya, bagus. Berarti Anda Pak sering ke warung ya. Alhamdulillah. Nah, ini tisu ini Anda Pak bisa dipakai untuk bersuci atau sebagai alat bersuci nantinya. Mungkin di slide Bapak belum tampil dia. Jadi ini tambahan saja. Mengenai tisu, kemudian mengenai alat bersuci yang lain juga bisa berupa kayu atau dedaunan
bisa kita pakai untuk bersuci. Tapi dalam rangka istinja atau anak-anak Pak dalam perjalanan atau pergi ke hutan, anak Fazrul nantinya kalau ikut orang Ya, tuanya Pak. di kebun, ya di kebunnya nggak ada air, tetapi habis pipis, habis beol, tetap juga harus bersuci ya. Jangan Ya, tunggu Pak. air dulu. Ya, nah, bisa menggunakan dedaunan, menggunakan kayu dalam rangka bersuci. Baik Ananda semuanya. Nah itu mengenai Pak. alat-alat bersuci. Kira-kira Ananda ada yang mau ditanyakan sama Bapak? Silakan. Gimana? Sudah paham semua Ananda? Alhamdulillah. Berarti diam tersebut sekarang ini dalam proses pembelajaran ya Nanda, Pak, diam itu bukan lagi emas namanya. Ya, diam itu kadang-kadang apa namanya itu? Ada yang berarti paham, ada yang berarti nggak paham, ada yang berarti ngantuk. Ini seperti Ananda Irda ini nggak kelihatan matanya dari tadi. Ngantuk, Pak. Ya, mungkin lagi ngantuk ya. Nggak apa-apa. Ya, besok jangan begadang lagi malamnya ya. Iya, Pak. Ya, bagus. Tingkatkan lagi proses pembelajarannya nanti. Nah, baik Bapak. Mungkin dalam rangka pertemuan kita yang pertama ini, materi kita tentang taharah atau alat-alat yang digunakan dalam bersuci. Cukup demikian, anak-anak Pak. Ya, nggak ada yang mau ditanyakan? Ananda Siti gimana? Tidak, Pak. Ananda Siti gimana? Tidak, Pak. Oh, tidak. Ya, alhamdulillah. Mungkin karena terpesona atau karena paham sama Pak gurunya. Mudah-mudahan selalu Iya, Pak. dipahami ya. Alhamdulillah. Pak. Baik anak-anak Pak, sebelum kita tutup proses pembelajaran kita ini. Nah, sebelum kita tutup proses pembelajaran kita pada hari ini, Ananda, itu kalian Bapak minta untuk mengerjakan tugasnya beserta PR-nya. Sudah Bapak kirim ya ke grup WA lokalnya. Silakan Iya, dicek. Pak. Pada pertemuan besok silakan dikumpul ya. Ya, Pak. Ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dihafal, dipahami, ya. Nah, kemudian Ananda Bapak, pembelajaran kita hari ini akan sebelum kita tutup kita simpulkan dulu. Silakan Ananda Fazrul, kira-kira apa Ya, kesimpulan proses pembelajaran kita hari ini yang pertama? Pertama tentang pengertian taharah, Pak, bersuci Tentang dan bersih. taharah. Ya, Ya, ya. Pak. Yang kedua, Ya, bagus. macam-macam air yang mensucikan. Ya, Ada bagus 5 sekali. macam, ya, Pak. Ya. Kemudian ada lagi Ananda Siti gimana? Yang Fazrul tadi ketiga, udah jawab. Nah, apa kesimpulan proses pembelajaran kita hari ini? ya, yang pertama Pak, pengertian dari taharah. Ya, bagus. Ya. Yang kedua itu macam-macam alat untuk bersuci Iya, bagus sekali. dan macam-macam air. Macam-macam Iya. air. Iya. Ananda Iva gimana? Ananda Iva gimana? Nah, paham kan dengan pembelajaran Bapak tadi? Bapak Kira-kira Ananda Iva Paham, Pak. Sangat apa saja paham. itu? Apa saja itu alat yang digunakan untuk bersuci? Tisu, Pak. Iya, bagus sekali. Walaupun suara Ananda agak kita dengar betul ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah, Bapak. Mungkin Bapak cukupkan demikian. Untuk pertemuan kita selanjutnya nanti pada minggu depan ya, Bapak. Silakan diperhatikan materi kita selanjutnya yaitu pengertian bersuci dari hadas dan najis. Nah, silakan kalian lihat di buku paketnya ada. Kemudian bisa kalian browsing nantinya melalui website internet. Ada juga materi fikih ini agar proses pembelajaran kita ke depannya
lebih lancar, lagi nantinya ke depan tentang proses pembelajaran kita tentang pengertian najis dan hadas ini nantinya. Ya, jangan lupa ya anak-anak Pak, PR-nya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ya, demikian proses pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah dan berikan karunia yang berlipat ganda hendaknya. Dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu dan menjadi amal ibadah bagi kita semua dan dapat kalian aplikasikan dalam proses kehidupan di lingkungannya serta dalam keluarganya. Agar senantiasa selalu dalam keadaan taharah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sayangnya tidak ada yang bertanya. Ya. Dalam pemahaman apa? Terima kasih Pak Amrizal Iya, Pak. telah menyampaikan kegiatan pembelajarannya. Mungkin langsung dikomentari saja ya Pak Am ya. Ya, silakan Pak. Oke. Kita persilahkan dulu Ibu Marneli memberikan komentar terhadap penampilan Bapak Amrizal dalam kegiatan pembelajarannya. Silakan Ibu. Halo. Mungkin langsung ke saya saja. Ibu. Oke. Mau muntah rasanya. Oh gitu. Iyalah. Oke. Minum itu Bu. Air panas dulu. Ini udah diantarin sama anak nih, air panas sama air tehnya. Air teh jangan dulu Bu. Air teh jangan dulu, tapi air panas biasa. Udah diantarin anak tuh Pak. Sakit kali nih Pak kepalanya. Air panas saja Bu. Itu lambung itu. Jangan teh Bu. Iya Pak. Oke Bu, istirahat dulu sebentar. Oke Pak Amrizal, saya mengomentari saja kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya, Pak. Tidak apa-apa ya Pak ya, saya komentar sedikit ya. Alhamdulillah, komentar itu apa Pak? Jadi lebih baik ke depannya. Ya, mudah-mudahan Pak ada manfaat. Ya, amin. Begini Pak, dalam pembelajaran yang Bapak lakukan ini, saya mendengar dan melihat kalau dari segi melihat itu gesturnya udah bagus. Bapak sudah bisa memotivasi siswa setidaknya dengan kondisi prima. Tetapi ada catatan saya sedikit. Ini penggunaan kata kalian, Pak. Penggunaan kata kalian. Konsistensi dari segi bahasanya. Jadi bagus Bapak sudah menggunakan kata ananda. Jadi membuat peserta didik itu lebih terkesan memang mereka diterima dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Jadi penggunaan kata kalian itu konsisten saja pada kata ananda saja, Pak. Ya, Pak. Ya, kata sapaan itu lebih bagus, lebih punya nilai yang sosial yang bagus ya Pak ya. Ya Pak. Oke. Lalu kalau dapat skenario pembelajarannya itu yang Bapak sampaikan itu adalah sebenarnya skenario pembelajarannya, cuman di dokumen tidak ada. Mohon maaf Pak, baru siap. Ya. untuk Bapak ketahui bahwa di dokumen saja tidak ada. Cuma penampilan Bapak itu sudah skenario. Iya, Pak. Jadi supaya tahu kita bahwa di skenario itu kan ada waktu penyampaiannya dan apa kegiatan di waktu-waktu penyampaian itu. Jadi ada pilihan waktu atau manajerial waktu di sana di saat kegiatan kita lakukan. Jadi kita tidak membuang waktu dan tidak terlalu cepat sebelum waktunya kan gitu untuk mensiasati itu Bapak ya. Iya Pak. Lalu pada kegiatan pembukaan tadi, ini pembukaan itu kan sudah ada mengabsen, ada berdoa ya Pak ya.
Ya. Itu sudah cukup. Ya kalau Tapi tidak berdoa kita, tampilan ya, kedua tadi lupa apa Pak? Lupa berdoanya. Pertama tadi yang terputus ada doa. perwakilan di awal season pertama sudah berdoa. Mungkin bisa jadi begitu ya Pak ya. Ya Pak, lupa tadi. Iya, enggak apa-apa Pak. Jadi mungkin karena sudah di awal tadi kan. Oke. Yang penting dalam pembukaan pembelajaran itu kalau dapat kita berdoa bersama dulu untuk mengaitkan bagaimana nantinya siswa itu dapat bermanfaat apa yang disampaikan. Lalu apersepsinya ini Pak, apersepsi dan motivasi. Apersepsi dan motivasi ini sudah cukup ini. Ada suatu manfaat yang Bapak sampaikan kepada siswa atas pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, dalam penyampaian kompetensinya sudah cukup bagus nih Pak. Lalu gesture, lalu penguasaan materinya cukup. Cuma ada sedikit catatan dalam penguasaan materi ini, Pak. Penguasaan materi ini, saya lihat sumber Bapak cuma satu. Saya lihat sumber Bapak cuma satu dalam pemakaian pembelajaran di sini. Seharusnya kalau dapat, ya, kalau dapat atau sebaiknya gunakan sumber-sumber pendukung, Pak. Sumber-sumber pendukung supaya apa? Supaya siswa kita itu tahu apa yang Bapak sampaikan itu ini berdasar ini. Jadi tidak berdasarkan pendapat subjektif gitu. Jadi ada dasarnya. Contoh, Bapak memberikan definisi tadi kan? Bapak memberikan definisi. Definisi itu harusnya didampingi oleh teori. Jadi ataukah sumber-sumber dari merujuk kepada kitab suci ataukah merujuk kepada tafsir. Jadi ada jelas. Jadi definisi yang Bapak katakan itu adalah hasil analisis Bapak dengan kalimat yang Bapak maksudkan, tapi pada maknanya sama dengan apa yang Bapak rujuk. Jadi itu hasil analisis dan Bapak sampaikan. Tapi yang jelas pentingnya rujukan itu agar siswa itu memang benar-benar percaya gitu, bahwa ini ada sumber. Sebab di sini juga sebagai pendidik kita tetap mempedomani sumber-sumber rujukan itu supaya mereka tahu ini sumber ini valid dan bisa dipercaya dengan istilah reliable. Ya Pak ya. Ya Pak. Itu kalau dapat penguasa materinya didukung oleh teori-teori yang relevan atau dari sumber-sumber yang Bapak memang pedomani dan itu valid gitu. Iya Pak. Kalau kita ini kan belum ahli tafsir Pak. Iya. Jadi kadang-kadang bicara soal agama ini perlu tafsir. Jadi Al-Quran tidak mudah menerjemahkan begitu saja dan kita perlu gandeng tafsirnya. Tafsir yang memang betul-betul bisa dipercaya gitu ya Pak ya. Iya. Tapi Pak, sebelum lanjutkan Pak, silakan Pak. Tanya dulu Pak. Ya Pak. Ini kalau untuk tingkat SLTP Pak, apakah perlu yang kayak gitu Pak, diiringi dengan teori atau sumber yang seperti Al-Quran? Mungkin saya dulu pernah juga ngajar SMA-nya Pak. Kalau SMA memang agak kritis anak-anaknya kan. Kalau tingkat SLTP ini kan MTS ini Pak. Apakah tetap kita laksanakan seperti itu? Bagusnya gimana gitu Pak? Tafsirnya Pak. Oh, tafsir. Tafsirnya yang penting. Jadi kalau Al-Qur'annya ini, tafsirnya ini. Nah, jadi tafsir itu kan pendapat yang memang sudah diakui gitu Pak. Jadi memang suatu kesepakatan yang disampaikan dan tafsir ini kan banyak Pak. Mana yang bisa dipedomani, mana yang tidak kan Pak ya? Iya. Jadi perlu itu. Dan Bapak gandeng juga dengan link karena pembelajaran kita secara daring. Oh iya ya Pak. Jadi sumber itu Bapak tampilkan linknya. Jadi mereka bisa menelusuri bahwa yang Bapak sampaikan itu tidak mengada-ngada gitu. Ya, alhamdulillah Pak. Bisa jadi Bapak tidak ahli tafsir. Nanti mereka bertanya, loh ini yang disampaikan Bapak si Anu dulu. Jadi mereka bisa mengatakan itu. Bapak si Anu dulu, Bapak Amrizal dulu mengatakan begini loh. Kata berdasarkan pendapat yang memang sudah diakui, oh tidak, itu tidak. Yang penting Bapak Amrizal sudah gitu. Nah itu siswa berpendapat seperti itu kebanyakan. Jadi kalau berbicara secara formal, kita punya rujukan-rujukan yang jelas. Pak. Mereka bisa menelusuri, apalagi mereka itu sekolah menengah Pak.
Oh, iya. Sekolah menengah mereka lebih kritis. Jadi link itu perlu Bapak tempel. Iya, Pak. Lalu pendekatan saintifik Bapak yang Bapak gunakan itu sudah sesuai dengan lingkungan. Di mana Bapak di mana Bapak mengajar. Karena Mengamati, pendekatannya Bapak pakai kan saintifik kan? iya, saintifik, Pak. Pemanfaatan sumber belajarnya kalau dapat Bapak gunakan ini Pak ya. Memang di dalam setiap pembelajaran itu kita punya cerita Pak. Jadi kita bercerita, mengapresiasi dulu. Jadi Iya. di waktu awal-awal pembelajaran Bapak memang dituntut untuk bercerita sedikit tentang tema yang Bapak ingin sampaikan, bawakan di dalam pembelajaran, ada cerita sedikit. Supaya pembiasaan mereka bahwa kalau seandainya muncul tes cerita, mereka sudah terbiasa memberikan suatu simpulan terhadap cerita yang ditampilkan. Jadi karena Bapak membiasakan. Jadi di awal-awal pembelajaran Bapak kalau dapat menemukan sebuah cerita mungkin yang Bapak karang, tapi ada kaitannya dengan pembelajaran gitu. Iya. Kalau Itu di yang sini penting, Pak, Pak. kalau kita tampilkan sebuah video, misalnya kita kan udah ngajar pakai fokus, contohnya di sekolah kan, kita tampilkan video tanpa kita bercerita gimana Pak? Itu Betul. bagus Pak. Nah, Lebih itu bagus pemanfaatan media. Di Oh, sini gitu ya, Pak. ada pemanfaatan media. Itu lebih baik Pak. Nah, itu lebih baik. Jadi kita nonton sebentar berapa menit, kita nonton sebentar, nanti disimpulkan. Jadi Bapak bersama siswa menyimpulkan. Iya. Menyimpulkan ini loh inti dari pembicaraan kita ini nanti ya kisah begini gitu. Nanti Iya. baru kita ayak dia. Ya, Jadi soalnya adakan Pak, pengayat. Iya Pak. bercerita agak susah. Nggak pandai bercerita gitu. Ya enggak apa-apa Pak, gunakan media. Manfaatkan media. Oh iya Pak. Jadi tidak semua kita bisa bercerita. Para Iya. ahli dulu pun tidak banyak yang bisa bercerita, seperti Plato tidak bisa bercerita Pak. Socrates tidak bisa cerita, tapi dia ahli. Iya. Tapi Jadi kalau tidak masalah Pak. orang pesisir Pak, banyak ceritanya, cerita rababnya Pak. Kampung Fazrul. Banyak sekali Pak Fazrul ya. Pak Ya. Fazrul tuh Ya, banyak itu. Tidak semua pesisir bisa rabab Pak. Oh. Oke Pak. Iya. Jadi Ya, Pak, yang lanjut. selanjutnya di bagian penutup ini perlu Bapak pahami ya Pak ya. Tadi Ya. hampir ketinggalan ini bagian penutupnya berupa simpulan. Iya, Saya iya. lihat tadi, aduh ini Bapak Abrizal nih hampir lupa nih, dia mau menutup. Iya, Jadi iya. Bapak mau menutup tapi ini simpulannya mana gitu. Penutup ini penting untuk merefleksi Pak. Merefleksi bagaimana tindak lanjut siswa nanti. Jadi Bapak sudah memberikan simpulan ya, dan juga memberikan tes, lalu bagaimana tindak lanjut terhadap kegiatan pengayaan siswa selanjutnya. Bisa dalam bentuk tugas gitu. Memang Bapak sudah melakukannya. Jadi hampir saja tertinggal gitu. Cuma saya Ingat tadi Pak. Ya. Sama kali teringat. Hampir. Pak Fazrul luar biasa. Luar biasa nih. Sangat mendukung ini Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan komentar saya dapat memberikan tambahan ya Pak ya. Alhamdulillah. Sangat bagus sekali Pak. Terima kasih banyak Pak Debi. Sama-sama Pak. Kita lanjut ke